Shabbat Shalom. Ini dari Cisarua, juga untuk saudara-saudara yang mengikuti secara online. Kita bersuka cita bisa beribadah pada hari Syabat ini dalam rangka retreat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar parasat Bo. Datanglah, Keluaran 10 ayat 1 sampai 13 ayat 16. Tapi sebelumnya mari kita pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk kasih setia dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Untuk pertolongan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk hari Syabat yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkumpul, memuji Tuhan, berdoa, dan juga mendengar pengajaran Tuhan. Dan kami mohon Bapa, kiranya Ruah Kodes akan mengurapi pembelajaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kehendak Tuhan di dalam setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh diarahkan, kami boleh digugah, dikuatkan ya Tuhan, untuk terus berjalan sebagai murid-murid Mesias Yesua di bumi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, sebagai kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli kepada kami, Tuhan yang memberkati umat-Nya. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah Mesias Yesua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau, junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, Bapak Ibu, ini ada, aku bersuka cita ya. Sebelum kita mendengar pengajaran firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri semuanya untuk mengucapkan ikrar persekutuan kita bersama-sama. Mari kita ucapkan ikrar persekutuan kita, aku bersekutu. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, para sabo, datanglah. Ini saya beri judul 10 tulah di Mesir, tanda untuk penebusan atau hukuman. Jadi dalam parasa Vaera dan parasa Bo kita membaca 10 tulah di Mesir yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang 10 tulah itu sekarang kita bisa lihat apakah itu adalah hukuman atau itu juga merupakan tanda penebusan. Jadi saya ingin kita bukan hanya lihat 10 tulah hukuman, seakan-akan Tuhan itu galak dan keras dan tidak punya kasih yang ada di Torah. Tapi kita juga bisa lihat pakai paradigma ya. Jadi setiap kali kita belajar kitab suci, kita mendapatkan sesuatu sudut yang baru, paradigma yang baru. Dan hari ini kita coba lihat apakah apakah 10 tulah itu tanda penebusan atau hukuman. Oke, kita tadi sudah mendengar ya bagian Torah ini 10 ayat 1 sampai 3 dibaca oleh Saudara Clement ya dalam bahasa Ibrani bahasa Indonesia, dan kita membaca di dalam 10 ayat 1 itu bahwa Adonai memerintahkan Mose dengan berkata ya datang Adonai memerintahkan Mose untuk datang, itu Bo, perkataannya Bo. Datang ke mana? Datang ke Firaun.
Tetapi di dalam Alkitab LAI itu yang kita pegang ya, terjemahan Indonesia itu kata-katanya berbeda. Pergilah untuk menghadap Firaun. Jadi apakah perkataan pergi dengan datang itu sama? Ya, saya mengatakan ya tidak persis ya. Kalaupun Mose dari suatu tempat pergi ke tempat Firaun boleh dikatakan pergi, tetapi kalau dikatakan datang itu ada bedanya. Apa bedanya? Kalau pergi itu sebenarnya Tuhan perintah kepada Mose suruh pergi. Seakan-akan Tuhan ada di tempat lain, coba kamu pergi ke sana, begitu ya. Tapi kalau datang itu seperti ya dapat dilihat ininya situasinya bahwa dengan datang itu artinya Tuhan sudah ada di sana. Datang kamu ke tempat Firaun. Jadi Tuhan ada di tempat Firaun. Jadi kalau pergi sepertinya Tuhan ada di tempat lain, Mose yang sendiri yang datang ke sana. Jadi kita bisa melihat bahwa pemahaman bahasa Ibrani, walaupun kita tahu bahwa ini Mose datang kepada Firaun atau pergi kepada Firaun, tetapi situasinya kalau kita lihat dengan bahasa Ibrani itu akan lebih akurat, kita katakan begitu, lebih persis. Datanglah kepada Firaun berarti Adonai telah lebih dulu ada di istana Firaun dan sedang menanti kedatangan Mose. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa Adonai berjalan di depan Mose. Dia udah duluan sampai di sana baru dia bilang, kamu datang. Jadi itu bagusnya kalau kita sebagai umat Tuhan itu mengikuti perintah Tuhan. Selalu dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang memimpin, dia duluan datang ke sana. Kalau dia meminta kita datang ke sesuatu tempat, maka dia sudah ada lebih dulu di sana. Yang kita mengikuti dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di sana. Jadi kalau kita datang, sebetulnya dia sudah menyiapkan sesuatu. Dan kemudian di pihak yang lain juga Adonai waktu dia memerintahkan umatnya, dia juga bisa berjalan di belakang. Ya, sama waktu Israel keluar dari Mesir, dia berjalan depan dengan tiang awan, memberikan arah, tapi juga dia berjalan di belakang, menjaga. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kita perlu selalu mengikuti perintah Tuhan, karena waktu kita mengikuti perintah Tuhan, dia berjalan di depan kita, dia berjalan di belakang kita. Kita diapit, itu sesuatu yang luar biasa. Bukan melakukan sesuatu menurut diri kita sendiri, maunya kita. Aku mau begini, lalu kita bikin. Ya, ternyata itu tidak disarankan oleh kitab suci. Kitab suci kita mengatakan bahwa umat Tuhan. Sekarang pertanyaan ya, kalau kita membaca ini, karena dari tahun ke tahun kita membaca, lalu kita juga mulai bertanya, mengapa Adonai memberi sampai 10 tulah kepada Firaun untuk membebaskan Israel? Jadi paling sedikit ada 3 alasan pokok yang dapat ditemukan waktu kita membaca kitab suci. Dalam membaca Torah. Yang pertama, ini 10 tulah itu diberikan untuk menyatakan kepada orang Mesir bahwa Tuhan Elohim Israel adalah Elohim yang berkuasa. Itu yang pertama. Dia tunjukkan kepada orang Mesir bahwa Elohim Israel ini Tuhan yang berkuasa, Elohim yang berkuasa. Jadi kepada orang Mesir, bahwa mereka pikir bahwa Tuhannya mereka itu yang paling hebat. Ilah-ilah mereka, dewa-dewa mereka yang paling hebat. Elohim menunjukkan, aku lebih berkuasa dari semuanya itu. Jadi ini dia bicara kepada pikiran orang Mesir. Supaya orang Mesir itu paham bahwa ada Elohim yang jauh lebih berkuasa daripada dewa-dewanya mereka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bicara langsung berurusan dengan dewa-dewa mereka. Jadi alasan yang kedua adalah Tuhan mempermalukan, Elohim Israel mempermalukan dan menghukum dewa-dewa orang Mesir. Jadi bukan bicara kepada orang Mesir, tapi bicara kepada dewa-dewanya. Karena dewa-dewa itu yang sebetulnya memperbudak bangsa Mesir. Jadi semua orang Mesir menyembah dewa-dewa yang tidak ada apa-apanya, dibanding dengan Elohim Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov. Enggak ada apa-apanya, karena itu Elohim Israel itu mempermalukan dan menghukum dewa-dewa mereka.
Dan ini juga sekaligus menunjukkan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel setelah ratusan tahun mereka tinggal di sana, mereka sedikit banyaknya sebagai manusia akan terpengaruh. Nah, jadi dengan menunjukkan mujizat-mujizat yang disebut tulah itu, diterjemahkan sebagai tulah, maka ini menunjukkan juga bukan hanya kepada orang Mesir, juga kepada orang Israel bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Untuk menarik lagi perhatian orang-orang Israel kepada Tuhan yang benar. Nah, itu yang kedua ya, dan yang ketiga yang secara lebih khusus lagi bahwa waktu Tuhan menyatakan 10 tulah kepada bangsa Israel, di hadapan bangsa Israel maksud saya, 10 tulah itu kepada bangsa Mesir, tapi dilakukan di depan bangsa Israel, Elohim Israel menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Adonai adalah Elohim yang memegang janji. Bahwa dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia tetap jaga janjinya itu diperbudak di Mesir. Nah, kalau begitu saudara, dari tiga alasan ini, maka kita bisa melihat bahwa 10 tulah itu sesungguhnya dimasukkan sebagai tanda proses penebusan bagi Israel juga. Jadi bukan saja tanda hukuman bagi Mesir, tapi juga tanda penebusan bagi Israel. Nah, saudara mesti lihat sekarang bahwa di Mesir itu ada bangsa Mesir yang hidup, ada orang Israel yang hidup. Ternyata tanda yang sama itu bagi Mesir itu satu hukuman, bagi Israel itu penebusan. Jadi mesti dilihat begitu. Jadi kita sekarang mesti semakin lengkap ya cara berpikirnya waktu kita membaca kitab suci. Paradigmanya dipakai, cara berpikir siklisnya dipakai. Kita bisa berpikir, bisa melihat itu dari sudut orang Mesir, tapi kita juga bisa melihat itu dari sudut orang Israel. Nah, jadi kalaupun itu sebagai satu tanda hukuman bagi Mesir, orang Mesir karena Firaunnya ya, karena Firaun yang tidak mau mengizinkan Israel keluar dari Mesir, artinya melawan perintah Tuhan. Tetapi tetap juga di dalam hukuman itu, kalau dilihat dari sudut orang Mesir, itu juga bisa menjadi satu undangan kepada orang Mesir untuk mengenal Tuhan yang hidup. Jadi karena itu, kalau mereka itu jadi percaya, itu juga merupakan tanda penebusan bagi Mesir. Jadi kita bisa lihat saudara bahwa hukuman kepada atau 10 tulah kepada orang Mesir, ya itu juga di satu pihak memang menghukum Firaun sebetulnya karena keputusannya dari Firaun, bukan dari rakyatnya, tapi dari Firaun. Tetapi juga bagi rakyat Mesir, itu merupakan satu undangan untuk percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau mereka percaya, mereka itu mendapatkan penebusan juga, sama seperti Israel. Jadi karena itu kita bisa melihat bahwa waktu Israel keluar dari Mesir, ada cukup banyak orang Mesir juga ikut. Itu dikatakan di sana di dalam Alkitab itu mixed multitude. Ada orang-orang yang campuran, yang bukan hanya Israel, yang juga ikut bersama dengan Israel. Ya, jadi kita bisa lihat itu bahwa 10 tulah bisa dilihat dari dua sudut, dan itu tetap Tuhan itu sebagai Tuhan yang mengasihi, dalam hukuman pun dia masih membuka kesempatan orang untuk mendapatkan penebusan. Ya. Nah sekarang kita lihat 10 tulah itu bukan hanya berlaku secara jasmani, tetapi juga merupakan peperangan di alam roh di antara Elohim Israel dengan dewa-dewa. Karena tadi Tuhan Israel itu memukul semua dewa-dewa yang oleh orang Mesir, dan mereka semua dipukul ya. Ada paling sedikit ada 10 dewa utama dari Mesir itu yang dipermalukan dengan 10 tulah. Jadi Mesir itu politeis. Banyak sekali dewa-dewanya, lebih dari 10, banyak. Tapi Tuhan ambil 10 yang utama, itu dipukul satu persatu melalui 10 tulah. Kemudian kalau orang Yunani dan Romawi itu politeis atau monoteis?
Halo? Politeis. Jadi saudara mesti ingat bahwa kalau saudara pergi sekarang orang Italia itu orang Romawi ya, Romawi kuno, sekarang Italia itu Italia modern itu sekarang monoteisme. Itu bukan karena kepercayaannya memang monoteisme, dulu mereka semua politeisme. Adalah Injil yang mengubah mereka. Ya. Tetapi kemudian kita mesti tahu bahwa proses bangsa Romawi dari politeisme ke monoteisme itu ada satu proses, tidak tiba-tiba. Jadi itu proses, itu melalui proses akulturasi mereka berubah. Tetapi itu bagian dari sejarah dan juga tidak bisa dikatakan bahwa bangsa Romawi itu tiba-tiba ini Tula itu mempermalukan dewa-dewa Mesir. Yang ketiga, Tula kutu caplak menundukkan Geb, dewa bumi. Karena ada di kutu caplak itu ya adanya di tanah begitu ya. Kemudian Tula lalat pikat atau lalat kumbang terjemahnya begitu menundukkan Isis, dewi kehidupan dan kematian. Kemudian Tula penyakit sampar ternak menundukkan dewa hewan Hathor atau juga Apis. Hathor itu lembu, Apis itu anak lembu, ya, jadi berbeda. Dan Menefis sapi suci Heliopolis. Jadi ada 3 dewa itu dipermalukan melalui penyakit sampar ternak. Kemudian yang ke-6 Tula Barah menundukkan Imhotep, dewa kesembuhan. Ternyata banyak sakit, walaupun ada kesembuhan tetap sakit begitu ya. Kemudian 7 Tula hujan es menundukkan dewa Nut, udara, Isis kehidupan, Istar dan Set, penjaga panen. Kemudian 8 Tula belalang menundukkan Wajet, dewi kobra pelindung Mesir. Tula gelap gulita menundukkan Ra, dewa matahari dan bapak dari Firaun. Jadi Firaun dianggap itu keturunan dari dewa matahari. Dan yang ke-10 Tula kematian anak sulung menundukkan Osiris, dewa kekekalan yang tidak pernah melihat maut katanya, menurut kepercayaan orang Mesir. Tapi ternyata anak sulungnya itu mati dan dia nggak bisa menghidupkannya. Nah, jadi kita lihat Tuhan memukul dewa-dewa di Mesir dan itu adalah peperangan rohani. Kalau kita sekarang kenal dengan doa peperangan rohani dan sebagainya, bahwa kita ada juga di dalam roh, kita berdoa melawan roh-roh jahat, itu terjadi di Mesir. Jangan cuma kita pikir sekarang. Jadi kalau orang membaca Torah, dia pikir itu bahwa ini hanya untuk hal-hal jasmani, maka dia betul-betul paradigma sempit namanya itu. Dia nggak bisa mengembangkan, pikirannya sempit, tafsirnya tuh sempit, karena pikirannya sempit. Jadi tulah-tulah itu semuanya ada di dalam roh, tetapi juga ada di alam jasmani, kelihatan. Jadi tetapi Tuhan sedang berperang, bertempur, Elohim Israel melawan dewa-dewanya Mesir dan semuanya dikalahkan di alam roh dan kelihatan itu dalam bentuk tulah di bumi atau secara jasmani. 10 tulah itu dibagi, kalau kita lihat strukturnya, ya, 10 tulah itu dibagi menjadi 3 bagian yang mendemonstrasikan 3 kebenaran, yaitu pertama, Elohim Israel itu ada. Dia bukan satu khayal, tapi dia ada. Tuhan itu ada. Elohim Israel itu ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada. Kemarin saya sudah bilang bahwa ada pernah satu saat ini baru-baru saja, barangkali 2-3 minggu yang lalu, tiba-tiba ada satu pikiran di pikiran saya itu, ada tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau Tuhan tidak ada bagaimana? Saya sampai kaget waktu ada pikiran seperti itu ya. Saya bukan lagi baca medsos, lagi diam begitu, tiba-tiba kok ada yang bisa begitu ya. Dan saya merasa bahwa ini bukan dari Tuhan, jelas dia ada dan itu mesti ditengking. Kalau saudara pernah ada mengalami hal seperti itu, tiba-tiba dalam pikiran saudara itu ada sesuatu yang sepertinya meragukan firman Tuhan, meragukan Tuhan, lawan. Rasul Paulus pernah menulis, Rabi Saul menulis dari hal-hal yang besar kepada hal yang kecil.
Dia berkuasa dan dia terlibat di dalam ciptaannya. Itu yang kedua, dan kalau kita percaya itu, ya, kita percaya itu, maka itu emunah. Jadi emunah atau iman adalah kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia berkuasa dan dia terlibat dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, yang diciptakannya. Nah, sekarang setelah emunah lalu belum selesai itu. Itu betul, itu emunah seperti itu. Tapi kemudian saya mau menyandarkan hidup saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah bagian dari bitachon. Bahwa saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, itu bitachon. Bahwa percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dia terlibat dalam segala sesuatu di alam semesta ini, itu emunah. Itu garis besarnya untuk membedakan, ya. Tetapi emunah. Itu garis besarnya untuk membedakan, ya. Tetapi emunah yang benar itu juga seperti emunahnya Abraham, itu ternyata juga di dalamnya ada unsur bitachon, yaitu dia juga tunduk dan dia berserah kepada Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan pergi dari Ur Kasdim. Itu penyerahan diri. Jadi di dalam iman Abraham itu walaupun dikatakan di dalam Torah itu adalah emunah, tapi di dalamnya implisit, di dalamnya sudah ada bitachon. Tapi kemudian di tempat yang lain dalam Alkitab itu dipisahkan, eksplisit supaya kita paham bahwa dalam iman itu ada dua bagian, satu emunah, memahami, mengagumi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dia terlibat dalam segala sesuatu yang dia ciptakan, termasuk diri kita. Yang kedua, aku berserah, aku serahkan hidupku supaya diatur dan bergantung kepada Tuhan. Itu yang lengkap. Jadi bukan terus-menerus merasa menyesali hidup gitu ya. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah kalau orang selalu mempertanyakan, kenapa aku jadi begini, aku kenapa begitu, Tuhan gak peduli sama aku, Tuhan gak sayang sama aku. Dia belum punya bitachon, saya katakan. Hari ini biar kita punya bitachon, amin saudara. Bergantung, dia pasti, kalaupun kita merasa ada sesuatu yang kita rasa kurang pas di dalam kehidupan kita, tapi kita berserah kepada Tuhan, kita menyerah kepada Tuhan, dia sanggup mengubah itu. Mengubah sesuatu yang barangkali kurang pas, menjadi pas di dalam kehidupan kita. Barangkali kita anggap itu satu kelemahan, ternyata dia bisa menjadikan itu kekuatan. Waktu kita bitachon, waktu kita berserah, kita bergantung kepada dia. Ya, jadi yang ketiga, ini bagian yang ketiga, yang tiga kebenaran dalam 10 tulah itu bahwa dia maha kuasa. Dia maha kuasa, dia akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dia bisa mengubah alam, dengan mujizat dia juga bisa mengubah manusia sesuai kehendaknya. Ternyata Firaun itu hanya dia tunduk, dia harus tunduk pada tulah yang ke-10. Jadi tulah itu tidak diberikan secara acak ya. Itu ada rancangannya, ada polanya. Jadi ternyata Tuhan yang memberikan itu mempunyai karakter juga, yaitu penyayang dan pengasih. Lambat dalam marah, untuk marah. Karena waktu dia berikan itu, ya itu dia tidak menghabisi bangsa Mesir, dia memberikan pelajaran supaya bangsa Mesir itu percaya kepada dia, tetapi Firaun setelah dikasih 10 kali kesempatan tetap dia tidak mau ya. Dia mengeraskan hatinya, tapi kemudian juga Tuhan juga karena dia terus-menerus mengeraskan hatinya, lalu Tuhan juga mengeraskan hatinya juga. Nah itu yang kita lihat ya dalam hal ini. Sekarang coba kita melihat tulah yang pertama. Mengapa Tuhan memberikan tulah yang pertama itu berhubungan dengan sungai Nil? Jadi tulah yang pertama itu berhubungan dengan sungai Nil menjadi darah. Kenapa itu? Mengapa sungai Nil menjadi darah? Sungai Nil adalah satu sungai yang mengalir di Mesir, dan oleh sungai ini maka Mesir itu menjadi negara yang subur, dan makmur. Jadi itu negara pertanian dan pertanian subur karena ada air ya, ada sungai. Dan sungai ini itu menjadi sungai yang pokok. Jadi dia memegang ekonomi
Mesir itu ada di Sungai Nil. Saya kira sampai sekarang, ya, sampai sekarang juga itu masih demikian. Dan mengapa demikian? Karena dengan air lalu ada pertanian, maka itu adalah sumber makanan. Sumber makanan dari orang-orang Mesir. Mesir bisa menghasilkan, kalaupun ada 7 tahun subur dan sebagainya, itu karena Sungai Nil. Karena Sungai Nil itu bisa menghasilkan tanah yang subur. Kalaupun ada kemudian malapetaka atau bahaya kelaparan, itu mesti ada faktor lain yang membuat itu menjadi tidak subur. Jadi sumber atau melakukan satu perkara yang lain, ya, teguran itu di Sungai Nil. Karena itu Sungai Nil itu diubah airnya menjadi darah. Sehingga seluruh Mesir langsung tahu. Semuanya langsung, seluruh negara itu, besar kecil, tua muda, semuanya tahu bahwa ada sesuatu terjadi. Jadi mesti di daerah itu. Jadi sangat strategis gitu ya. Nah sekarang air Sungai Nil itu menjadi darah. Kenapa begitu? Kenapa darah? Nah ini lalu kita di sini lalu kita mesti lihat ini dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ini bersyukurnya bahwa kita bisa punya akses ke sana, ke bahasa Ibrani. Darah dalam bahasa Ibrani adalah dam. Coba sudah sebut dam. Ya, darah itu dam. Mempunyai nilai gematria sebesar 44. Ya, jadi dalet dengan mem. Dalet itu 4. Mem itu 40, jadi jumlahnya 44. Nah kita juga melihat bahwa bangsa Mesir itu adalah, tadi saya sudah kita katakan bahwa itu adalah penyembah politeis. Nah sekarang dengan Tuhan mengubah Sungai Nil itu menjadi darah, nilai dam itu adalah 44, maka ternyata dengan satu tafsir yang namanya sod, nilai gematria 44 dalam bahasa Ibrani juga merujuk kata El Ehad, satu Tuhan. Saudara sebut El Ehad. El itu dari Elohim, jadi itu El adalah Tuhan. Kemudian Ehad itu satu dalam kesatuan, komposisi ini tapi itu ehad. Jadi satu Tuhan. Sementara Mesir adalah politeis yang banyak Tuhannya. Jadi mujizat yang pertama yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir, yaitu air Sungai Nil berubah jadi darah, itu artinya gematrianya 44, itu sama dengan El Ehad. Tuhan mengatakan Tuhan itu satu. L itu satu, bukan banyak. Ya, lalu kita lihat ini ada satu pembukaan bahwa dia tidak sembarang-sembarang bikin darah gitu. Ternyata itu sudah pernyataan kepada bangsa Mesir, Tuhan itu satu. Dilihat tentunya dari perspektif bahasa Ibrani. Nah, jadi dengan perkataan lain, semua dewa-dewa yang begitu banyak itu bukan Tuhan, bukan sesembahan. Karena Elohim itu hanya satu, El itu hanya satu, El Tuhan itu sesembahan itu hanya Ehad. Tidak banyak ilah, tetapi hanya El Ehad, satu Tuhan, yaitu Tuhan Israel. Jadi itulah mengubah Sungai Nil menjadi darah dengan gematria 44, menyatakan satu Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuhan Israel. Lalu ini berlaku bagi siapa? Bagi baik orang Mesir maupun bagi orang Israel. Banyak orang Israel yang terpengaruh karena banyak Tuhan, lalu mereka cenderung ikut-ikutan. Mereka katanya sama enggak? Ekspresi kata-katanya sama atau tidak? Tidak. Ya, kalau orang saudara berpikir linier, parsial, maka saudara katakan ini mana yang benar? Dam itu 44 itu untuk El Ehad atau 44 itu untuk Adonai Hai. Mesti satu benar, saudara bilang. Itu pikiran Yunani. Harus satu benar ya, kalau yang satu benar, yang satu lagi harus salah.
Saya bilang enggak, itu enggak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya kedua-duanya benar. Istilah itulah pikiran siklis. Kedua-duanya benar. El Ehad adalah Adonai Hai, jadi El Ehad itu adalah Adonai Hai. El Ehad itu siapa? Tuhan itu satu. Siapa itu dia? Dia adalah Adonai yang hidup. Jadi satu Tuhan itu adalah Adonai yang hidup. Jadi dua-duanya itu menjadi satu pemahaman yang sama. Nah, cara berpikir seperti itu, cara berpikir siklis Ibrani. Jadi setiap kali kita belajar ini, maka cara berpikir kita yang mesti diubah untuk kita bisa memahami seluruh Alkitab. Nah, jadi mukjizat pertama menyatakan kepada Firaun dan orang Mesir bahwa Elohim Israel itu hidup, ya, Adonai Ehad, Adonai Hai. Semua berhala Mesir itu mati dan tidak berdaya, seperti pemazmur menulis. Saya baca ini dari Mazmur 115 ayat 4 sampai 9. Berhala-berhala mereka adalah perak dan atau emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Adonai, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini bahwa kita bersyukur kalau kita mengenal Tuhan yang hidup. Ada amin, saudara. Dialah pertolongan kita, dialah perisai kita. Dalam segala hal kita bisa berbicara, menyatakan apa yang kita perlukan kepadanya. Nah, secara alkitabiah, darah itu mempunyai aspek positif dan negatif. Positif dan negatif. Sisi positifnya, darah itu adalah simbol kehidupan. Jadi kita bisa melihat, tetapi di waktu di Mesir, itu kok darah itu jadi mematikan, karena semua ikan mati di sana. Dan itu nggak bisa dipakai jadi air untuk tanaman. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa demikian? Kenapa Tuhan membuat satu mujizat yang mematikan? Mengapa? Itu bukan karena Tuhannya galak, bukan Tuhannya jahat, tapi karena Mesirnya yang melawan Tuhan. Mengapa saya juga mengatakan begini? Karena ada orang yang mengkontraskan bahwa kalau dalam nubuat atau mujizat pertama itu Tuhan menjadikan darah untuk mematikan, menghukum Mesir, jadi ikan-ikan mati, tetapi Yeshua HaMashiach katanya, ya, menurut ada orang itu di medsos, ya, Yeshua HaMashiach waktu dia menjadikan mujizat yang pertama itu menjadikan air jadi anggur dan semua orang bersukacita. Coba lihat saudara bahwa Yeshua memberikan kesukacitaan, sementara Adonai Elohim di Perjanjian Lama itu memberikan kematian. Kalau begitu kita memang perlu pegang Yeshua saja dan bukan yang Perjanjian Lama, bukan Torah tetapi Injil. Saudara pernah nggak dengar yang begitu di medsos? Halo, pernah nggak dengar itu? Pernah, ya? Nah, itu cara berpikir Yunani linear parsial yang tidak terpakai dalam belajar Alkitab. Ya, jadi waktu Yeshua dia itu ada dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saudara bisa baca sendiri, ya. Kita sudah sering baca, kita pergi ke Kana dan kita membaca itu. Yeshua waktu dia menjalankan mujizat, dia mengubah air menjadi anggur. Karena apa? Karena keluarga yang sedang merayakan pernikahan itu dia adalah keluarga yang berharap kepada Tuhan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tidak mengecewakan harapan itu dan dia kasih mujizat yang memberikan sukacita kepada keluarga itu. Tapi bagi orang yang melawan Tuhan, ada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, Tuhan buka jalan di depan, Tuhan jaga dari belakang supaya kita tidak dicederai oleh apapun, dan dia berikan mujizat yang indah bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Dan karena itu kita menjauhkan hati yang keras, ya, kita jauhkan supaya anugerah Tuhan boleh berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh belajar lagi ya Tuhan, betapa Engkau adalah Adonai yang hidup, El Ehad, Adonai Hai, Adonai yang hidup, yang berkuasa,
yang memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapa, supaya kami boleh mengalami sukacita waktu kami mengiring Tuhan dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Bukan melakukan dengan kehendak diri kami sendiri, tapi kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Karena waktu kami melakukan perintah-perintah-Mu, maka Tuhan Engkau akan membuka jalan bagi kami, sehingga kami boleh melihat betapa Tuhan yang kami sembah adalah Adonai Hai, Tuhan Adonai yang hidup, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyayangi, dan kami pun boleh menjadi saksi di bumi ini kepada banyak orang bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membuat mujizat, Adonai Rofeka, Adonai yang menyembuhkan engkau. Sehingga kami mengalami segala dimensi, segala sifat Tuhan yang indah boleh kami alami, dan biar dalam segala sesuatu itu kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Kiranya Ruach Kodes akan terus membimbing kami dalam segala keputusan dan langkah-langkah kami. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.